Majelis, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Maaf tidak ada judul yang bisa dikirim sebelumnya, tetapi judul saya adalah Awal Dosa dan Penebusan Dosa dengan Darah. Beberapa tahun lalu, saya tidak ingat persisnya kapan, tapi itu nampaknya ketika kita masih di Travelo. Beberapa tahun lalu ketika kita masih di Travelo, saya pernah bertanya kepada Pastor Jerry, Pastor, kenapa orang mesti berhubungan terus dengan darah terkait dengan penebusan? Nah, itu akan kita lihat dasarnya ternyata sudah sejak dari awal mula itu dinyatakan oleh Yahweh pada saat itu, yang kita tahu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka saya mengambil judul Awal Dosa dan Penebusan Dosa dengan Darah. Pastor, kita coba buka, kita cuma akan berkutat di kitab Kejadian saja. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 18. Kita akan baca dulu sama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Baik. 3, 2, 1. Tunggu. Supaya karena nanti ini supaya lebih gampangnya kita ambil komitmen dulu. Kita baca apa adanya saja karena ini ada perbedaan nanti antara Tuhan dengan Allah. Jadi kita skip dulu yang kita sudah sepakati Yahweh dan lain-lainnya, walaupun saya tetap akan nanti menyebutkan ke sana supaya kita melihat perbedaannya dulu ya. Kita ambil dulu secara letter luck-nya saja. Kita ulangi. 3, 2, 1. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita cukupkan sampai di situ, nanti kita akan lompat lagi. Nah, ada beberapa hal yang akan saya garis bawahi di sini. Di ayat 15, tolong Pastor kembali ke ayat 15-nya. Ayat 15. Ya. Nah, di sini manusia diciptakan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu, Taman Eden ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya garis bawahi dulu. Lalu garis bawah kedua ada di ayat 17-nya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Dan kemudian di ayat 18, Pastor tolong di ayat 18-nya yang saya garis bawahi adalah Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini sudah banyak kali orang ulang-ulangkan. Apalagi Jane kalau di pernikahan selalu mengulang-ulang itu ya, bahwa sepadan antara laki dan perempuan nantinya. Nah, di sini kita beri catatan yang agak berbeda sedikit. Kalau biasanya dikatakan penolong yang sepadan, dia hanya sekedar penolong saja. Tetapi kita akan melihat bahwa penolong yang sepadan jelas bukanlah pembantu. Itu juga terus tahu kan. Tetapi dalam hal ini penolong yang sepadan itu untuk apa? Ditujukan untuk menjadi partner dalam rangka, kembali ke ayat 15, dalam rangka untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu maksud awal dari Tuhan Allah, maksud awal dari Yahweh. Itulah rencana Tuhan Allah. Jadi bukan sekedar pendamping begitu saja, apalagi kalau mau dibilang pembantu, bukan pembantu yang begitu saja, tetapi makanya digunakan kata di sini adalah penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi harus ada kolaborasi di antara mereka berdua. Jadi tugas si wanita sejak awal adalah penolong yang sepadan. Jadi punya misi yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Misinya adalah itu. Nah, kemudian kita lompat ke ayat 21. Pastor boleh tolong ayat 21-nya. Kita baca lagi sama-sama ya. Ayat 21 sampai 22, lalu nanti kita akan lompat 21 dan 22 dulu.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kita tidak akan menggunakan ayat-ayat ini, tapi kita lompat ke ayat 25. Pastor, minta tolong ke ayat 25. Nah, kita baca sama-sama. Ini penting karena mungkin akan kembali lagi ke sini. 3, 2, 1. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini yang penting. Tetapi mereka tidak merasa malu. Oke. Nah, nanti kita akan kembali ke sana. Itu tadi rencana Tuhan Allah, rencana Yahweh, rencana Tuhan Yesus. Tapi kemudian ternyata muncul ada rencana dari iblis atau Mr. D. Kita baca di yang selanjutnya, pasal 3 ayat 1. Saya bacakan saja ya di sini. Ini ayat-ayat yang sudah banyak kita kenal. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Titik ya. Nah, kita akan cermati ayat 1. 1 ini saya bagi ayat 1A dan 1B. 1A, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh, baca bersama-sama, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian ular ketika dia berkata kepada perempuan, dia bilang apa? Tentulah Allah. Tuhannya kemana? Tentulah Allah berfirman. Ini adalah pertama kalinya si ular bicara kepada manusia. Pertama kalinya. Ingat, ini baru pasal 3 di dalam kitab Kejadian. Jadi sejak pertama kali dia berkata pun, dia sudah menggunakan Allah. Padahal sebelumnya Tuhan Allah. Yang punya My Bible bisa tolong cari, tolong search hanya di dalam kitab Kejadian saja. Tolong search Tuhan Allah. Tuhannya huruf besar semua, Allahnya biasa. Tuhan Allah, huruf besar. Tolong di kitab Kejadian saja. Sudah. Lalu dari yang ditemukan pertama kalinya, kita hitung sampai di pasal 3 ayat 1A. Paham ya? Kan itu ditemukan ada banyak ya Tuhan Allah ya di dalam My Bible kan? Klik di kitab Kejadian saja atau current, atau di kitab ini, apa bahasa Indonesianya, kalau di saya bahasa Inggris current book, di current book saja itu diklik. Boleh? Supaya dia tidak cari banyak sekali. Boleh sampai di situ? Nah, saya minta tolong dihitung sejak pertama kali dia muncul, kan ada tuh berjejer dari atas, dihitung sampai ke pasal 3 ayat 1. Ada berapa kali muncul kata Tuhan Allah? Ada banyak. Dari pasal berapa itu dia muncul? Dari pasal 1, saya tidak yakin itu ada di pasal 1. Tunggu, supaya sama saya juga buka kitab saya. Ya, ada berapa dia? Ya, di Kejadian saja. Ada berapa, Sesjin? Hanya sampai di pasal 3 ayat 1. 13. Ada yang berbeda dengan Pastor Mansai? Kan ayat yang pertama ditemukan di Kejadian 2 ayat 4 ya. Yang kedua ditemukan di Kejadian 2 ayat 5, betul? Nah, kita hitung coba itu berapa kali. Kalau Pastor Mansai dapat 13, saya juga dapat 13 sampai di yang kita baca, Kejadian 3 ayat 1a. Ada yang berbeda dari 13? Kalau ada yang berbeda, hitung ulang pasti 13. Saya tidak bicara di materianya, tapi intinya 13. Nah, sudah?
supaya nggak penasaran para perempuan. Nanti ada kaitannya nih antara perempuan dengan laki-laki akan berbeda. Oke, nanti kalau penasaran diulang lagi pasti hasilnya 13 kali. 13 kali. Oke, nanti kita boleh hitung bersama-sama. Tapi sekarang kita kembali ya. Nah, apa bedanya tadi saya katakan si ular dia menggunakan kata Allah, Tuhannya dipangkas. Nah, kita ingat di sini baru kita kembali lagi yang katanya Pastor Jerry berulang-ulang diajarkan kepada kita. Tuhan di situ huruf besar semua adalah Yahweh, membedakan Allah sama dengan ilah-ilah yang lain. Jadi di sini terjadi apa namanya? Degradasi. Diturunkan harkatnya Yahweh, Tuhan Allah itu. Atau tadi ada Sanli yang di temannya Pak Nolvi, ada saya kasih spill tadi, tapi cuma sampai di sini. Saya bilang begini, nama Anda siapa? Sanli Lewu. Namanya dia Sanli Lewu ya. Ternyata oleh ular didegradasi, di perform dikasih hilang. Sanli Lewu hanya satu. Ya, temannya Pak Nolvi yang orang kenal kan. Kalau lewunya dihilangin, Sanli, no cari akang ada berapa banyak Sanli di Manado. Iya kan? Jadi degradasi. Bye-bye. Ini kerjaannya si ular. Luar biasa sekali. Dia bicara kepada siapa? Dia bicara kepada, kita baca ya. Pastor, tolong dikasih hilang ini search-nya. Berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini kita cermati lagi ya. Pertama dia melakukan degradasi. Oke, kita baca dulu baru nanti kita kembali lagi. Ayat 2-nya dia dibaca. Kan sudah ditanya ya. Pertanyaannya apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini yang Pastor Jerry jaga ulang-ulang. Orang terkira baik-baik. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke, kita stop dulu di sini. Supaya lihat apa bedanya dan di mana perbedaannya. Lihat apa yang dimanipulasi. Jadi si ular memulai manipulasi. Coba lihat di di HP masing-masing. Lihat di pasal 2 ayat 16. Coba lihat di ayat 2:16 karena kita akan membandingkannya dengan yang ada di layar nih. Oke, ayat 2:16 perintah Tuhan Allah bagaimana? Tetapi lanjut sesji. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Oke, cuma dibilang apa perintahnya? Jangan dimakan. Toh cuma satu itu kan, tapi lihat apa yang terjadi di sini yang dikatakan oleh ular. Ya. Pastor tolong layar. Jangan dimakan, padahal. Enggak, yang dibilangnya itu sudah dimanipulasi, sudah diplesetkan oleh dia. Dibaca di sini ayat 1-nya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kan ada banyak pohon, ada banyak buah kan? Dibilang semuanya tidak boleh kamu makan, bukan? Tapi perkataan perintahnya Tuhan Allah, semua boleh dimakan kecuali satu pohon. Betul? Ya. Sekarang dia betul. Disinilah manipulasi terjadi. Jadi sejak pertama kali si ular berkata kepada manusia, pertama apa yang dia lakukan tadi? Dia degradasi, dia menurunkan harkat Tuhan Allah. Kedua, dia manipulasi sabda Tuhan Allah. Dan lihat apa yang terjadi. Makanya tadi saya bilang antara laki dan perempuan kan. Di sini laki-laki jangan GR ya. Orang mau lihat apa kata perempuan itu. Kembali pastor. Kita lihat ya. Lalu ayat 2 ya. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, 1. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini masih benar toh? Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah, garis bawahi Allah, berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang terjadi pertama-tama adalah si perempuan sudah sepakat dengan ular. Dia menggunakan kata Allah saja. Oke, itu satu. Masih tidak apa-apa. Nah yang kedua yang saya bilang laki-laki jangan GR. Yang kedua,
jangan kamu makan, betul kan? Itu perintah Tuhan Allah toh. Tapi ataupun raba buah itu. Jadi si perempuan, betul Pastor Jerry, tambah. Makanya kita bilang laki-laki jangan GR. Karena perempuan ternyata, sorry ya itu sampai sekarang kan. Kalau baca cerita jaga apa Pastor Mansai? Jaga tambah-tambah. Minta maaf. Dia semakin yang boleh pulang, bahaya. Tapi ini fakta ya. Ternyata sudah sejak awal diciptakan sampai sekarang masih di bawah-bawah. Makanya sedap sekali kalau perempuan bagus, kaget sudah tambah-tambah kan. Mohon maaf ya. Tapi ini ada loh. Itu fakta. Ini fakta loh. Makanya saya bilang laki-laki jangan GR, yang dibicarakan di sini perempuan. Mohon maaf. Mohon maaf. Di sini ada 3 perempuan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi pertama dia sudah sepakat toh menurunkan harkat martabat, dia tambah lagi, dia modifikasi atau bahasa saya di sini adalah dia manipulasi lagi. Toh, dia sudah sepakat. Si ular memanipulasi, dia tidak mau kalah style toh, perempuan begitu toh. Wih, masa dia cuma manipulasi di situ? Kita tambah. Ya kan? Jadi kalau sudah perempuan ketiga dan keempat, bayangkan berapa perubahan yang terjadi. Baik, saya ini bukan tentang perempuan ya. Oke, mohon maaf, itu bercanda tadi ya. Oke, jadi intinya di ayat 2 ini ternyata ketika si perempuan itu mendegradasi hanya dengan menggunakan Allah, dia sudah pertama-tama sebenarnya terjebak. Tapi sayangnya ketika dia sudah terjebak, dia melakukan kesepakatan. Ya kan? Dia sepakat menggunakan kata Allah. Jadi menurut saya, kan saya ingatkan lagi Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Mr. D itu piawai dalam hal menjebak, memasang perangkap. Jadi sudah dijebak, ya sudah. Si perempuan sudah terjebak. Tapi sayangnya dia melakukan kesepakatan karena menggunakan kata Hawa yang sama. Ya. Nah kemudian sudah itu betul bahwa ketika dia mengatakan ataupun raba buah itu, maka pertama-tama sebenarnya apa? Si perempuan mulai bingung. Tapi dalam kebingungannya dia bahkan ikut memanipulasi firman Yahweh juga. Nanti kamu akan mati. Baik, ayat 4 biasa-biasa saja. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi tetap hati-hati ya. Ayat 4 betul toh yang dia katakan kan? Dia mengatakan kebenaran si ular ini. Tapi lihat ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, hati-hati lagi di sini. Pastor tolong kembali ke yang itu, yang sabda tadi. Kita lihat di ayat 5, Pastor. Jadi tolong angkat ke atas. Ayat 5, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebenarnya sekali-kali kamu tidak akan mati. Betul itu kan, walaupun Tuhan Allah belum bilang ya. Dia kasih bocoran ini. Nah, tetapi yang kedua, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam hal apa? Di situ terjadi iming-iming. Dia pasang lagi, dia balur kalau orang Manado bilang. Bahwa kamu akan jadi seperti Allah. Jadi kita identifikasi di sini atau saya bantu identifikasi di sini. Si ular atau Mr. D, dia mulai mencampur adukan antara kebenaran dan juga hoax. Intinya apa? Dia bikin bingung perempuan. Dan modus ini, strategi ini tetap digunakannya karena tetap ternyata masih berlaku sampai dengan hari ini. Dia mau bikin bingung anak-anak Tuhan yang tidak terlalu akrab, tidak terlalu, tadi Pastor Jerry sudah mengawali juga, yang tidak terlalu cermat, tidak terlalu smart dalam membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, sehingga dengan mudahnya dipelintir dan dipercaya. Itu. Jadi di sini ya sudah harus sangat hati-hati. Jadi di sini catatan saya, iblis si ular bikin Hawa bingung dengan cara mencampur adukan kebenaran firman Yahweh dengan kebohongannya iblis. Ya. Oke, terus ayat 6-nya ini ayat 6-nya cukup panjang. Baik, kita lihat Pastor ayat 6 ya, ke atas lagi cukup panjang. Saya bacakan saja ya supaya cepat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan seterusnya, kita tahu ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, garis bawah saya adalah mulai mengambil buahnya
garis bawah saya, atau tolong pastor blok mulai dari dan ini pastor. Dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Tolong diblok pastor, mulai dari dan yang di sini pastor. Boleh, itu juga boleh, dari lalu sini boleh ya. Lalu yang mengambil, nah oke. Lalu yang mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah di sini Bapak Ibu sudah terjadi penyimpangan. Pertama-tama kita harus kembali lagi ingat di pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah mengatakan, baiklah aku ciptakan penolong, bukan untuk misi tadi loh, yang awal-awal yang saya ingatkan tadi, bahwa mereka diberi misi untuk mengelola dan memelihara Taman Eden. Misinya kan bagus, gitu. Misi Tuhan Allah. Tapi di sini si perempuan, dia bukan hanya lupa pada misinya, bahkan dia balik belakang, dia berkhianat terhadap misinya. Misinya itu untuk memelihara dan mengelola dan memelihara. Tetapi kemudian dia malah menjerumuskan partner dalam melaksanakan misi ini untuk bersama-sama jatuh. Itu catatan saya. Kalau tidak setuju, tidak mengapa. Jadi perempuan, si pendamping atau pakai nama saja ya, Hawa, si pendamping Adam untuk melaksanakan rencana Yahweh, malah berbalik jadi pendamping yang malah menjerumuskan Adam ke dalam rencana iblis. Bayangkan betapa ironisnya. Dia diciptakan untuk mendampingi Adam melaksanakan misi dari Tuhan Allah, tetapi kemudian dia sendiri, si perempuan ini, berbalik 180 derajat, bahkan menjerumuskan partnernya, yaitu Adam. Apa yang terjadi kemudian di ayat 7-nya? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Di ayat-ayat sebelumnya kita tahu bahwa mereka telanjang, tapi apa? Tidak merasa malu. Ya, tetapi sekarang di ayat 7, mata mereka berdua dan terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, garis bawahnya atau bloknya pastor di bagian kedua, di bagian B. Mulai dari sini, lalu dari ya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini pastor, mulai dari sini lalu sini. Ayat 3, pasal 3 ayat 7b. Lalu tolong diblok ya. Lalu sampai sini. Mereka menyemat apa? Daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya ya. Nah, tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian dan Nona. Di sini ternyata apa? Manusia berusaha menyelamatkan diri dengan caranya sendiri. Kan dia udah buat salah, karena buat salah kemudian jadinya terbuka matanya dan tahu mereka telanjang, lalu mereka dengan usahanya sendiri berusaha menutupi kan dengan daun pohon ara. Bikin baju dari pohon ara ya, daun pohon ara ya. Oke. Kita lihat sini ya. Nah, kita lanjut. Ini harap diingat baik-baik ya, 7b, bahwa catatan saya adalah manusia berusaha menyelamatkan diri dengan caranya sendiri, yaitu bikin penutup atau pakaian dari daun ara. Kita lihat kemudian ayat 8. Ini yang banyak menimbulkan pertanyaan banyak orang juga. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, langkah Yahweh yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Bersembunyi karena apa? Malu. Sebenarnya malu ya, tapi bisa juga orang bilang karena dorang tahu, betul, takut karena dorang sudah melakukan kesalahan kan. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi disinilah manusia mulai takut kepada penciptanya. Relasi mulai terganggu. Relasi yang tadinya sangat harmonis, sangat luar biasa, sangat terbuka, mulai ada yang ditutup-tutupi. Mohon maaf, ini sama juga dengan relasi antar manusia kan. Begitu juga suami dengan istri, papa dengan anak, anak dengan papa dan mama. Begitu mulai ada buat salah, mulai ada yang ditutup-tutupi. Dan biasanya di sini laki-laki yang kalah. Intuisi atau feelingnya ibu-ibu itu lebih tajam. Kalau ada yang ditutup-tutupi laki-laki, biasanya para istri semua dapat rasa itu dia. Oh iya, pasti. Tapi kalau ada yang ditutupi artinya apa? Ada yang salah ini. Salah. Apa itu kan? Hati-hati. Oke ya.
Tapi di sini yang diganggu adalah relasi. Dan inilah kerjaan Mr. D sepanjang segala abad, selalu mengganggu relasi antara Bapa Sang Pencipta dengan anak-anaknya. Oke. Ingat-ingat ya di sini. Nah, kita lanjut. Tadi kan Tuhan Allah jalan-jalan terus dorang berupa takut-takutan. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang kan? Atau mungkin kalau yang haters akan bilang, "Ih, berarti monipe Tuhan Allah tidak maha tahu dong." Siapa mesti bertanya, bukan? Ya, kalau kita kritisi harusnya kita bertanya kan, siapa dan Tuhan Allah bertanya? Bukankah dia maha tahu? Omniscience. Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 9. Di manakah engkau? Lalu ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Seperti kata Sesjen, "Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, saya kembali dulu ke ayat 9. Apakah benar Tuhan Allah atau Yahweh tidak tahu di mana mereka berada? Tahu, Bu Yodi ya. Tapi kenapa tetap bertanya? Ada yang boleh bantu? Berupa orang bilang, "So tahu lagi gua bertanya." Yang orang tua dan kalau anak-anak bersembunyi, akan bertanya di mana? Baru kau tahu di bawah meja. Oke. Nah, kenapa dan masih bertanya? Supaya terjadi conversation. Lebih dari itu, Ibu Yodi setengah betul tadi kita dengar. Boleh ulang? Nanti kita sambung. Tadi apa yang diucapkan? Itu juga ulang juga itu tadi. Kita ada dengar tadi yang suara setengah tadi dong. Ya kan itu takut manusianya. Tapi sekarang dari Tuhan Allahnya kita tanya, kenapa Tuhan Allah tetap bertanya padahal dia so tahu? Kan dia maha tahu. Kenapa dia bertanya? Marah. Bukan. Supaya Belum. Hampir seperti itu, supaya ada respon. Atau kita tuntun ya, supaya ada, yang Pastor Jerry juga bilang, supaya ada pengakuan. Itu kata kuncinya. Apakah Tuhan Allah tidak tahu orang bersalah? Tuhan berbuat dosa. Tahu toh, tapi Pastor Jerry selalu mengajarkan apa? Orang perlu mengaku. Nah, inilah juga contohnya. Tuhan Allah perlu pengakuan dari manusia ini. Dan kita lihat bahwa Adam masih jujur kan? Ya. Jadi catatan di ayat 9 adalah Tuhan Allah perlu pengakuan ya. Lalu di ayat 10 Adam menjawab, "Ketika aku mendengar dan seterusnya, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu ayat 11 dan seterusnya, "Apakah engkau makan dari buah yang terlarang?" Kita lewati semua. Terus ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Nah, di sini Tuhan Allah mendapati apa? Manusia mengaku. Tadi betul kan, manusia mengakukan. Ada catatannya. Tetapi tidak mau terima tanggung jawab. Dia ada pengakuan di situ, tapi tidak mau tanggung jawab. Dan itu tak sisa orang semua kan. Kadang-kadang orang mengaku, "Iyo no kita salah." Atau kalau misalnya istri dapat tahu laki-laki salah, "Iyo no mar." Nah, ada DP mar kan, Bu Yodi, Sesjen? Ada pasti pembelaan dari para bapak itu. Amin, amin, amin. Setuju. Masih ada dalih-dalihnya kan. Begitu mengakui mar ini dia. Amin, Mar amin. sesalah. Iyo, kadang-kadang malah dibalikkan gitu. Nah, dalam hal ini dia cari kambing hitam. Makanya orang pedagang kambing, walaupun di Manado tidak banyak yang makan kambing, tetap laku, terutama yang kambingnya berwarna hitam. Karena tetap dicari. Karena sudah sejak awal ternyata juga cari kambing hitam di sini ya. Jadi manusia mengaku tetapi tidak mau terima tanggung jawab, malah melemparkan tanggung jawabnya kepada siapa? Si pendamping. Tuh, kambing hitam tuh. Kepada si pendamping ya. Kemudian ayat 13, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, semua sama. Ular lempar, perempuan itu juga lempar tanggung jawab. Ular kuat yang memperdaya, maka kita makan dan seterusnya. Nah, kita lihat di ayat 14 sekarang. Dapat sayang, ternyata karena perbuatan dorang, maka terjadilah kutukan. Kalau kita tidak salah, ini kutukan yang pertama. Di ayat 14.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah. Kalau kita tidak salah ini kutukan yang pertama, Pastor ya. Sebelumnya tidak pernah ada kutukan. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang dan seterusnya, dengan perutmu dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di ayat 15. Ini kita tahu ya, Kejadian 3 ayat 15, dan ini salah satu yang saya hafal isinya, bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Orang bahas ini banyak kali dalam berbagai versi kan. Keturunannya akan memuat kepalamu dan engkau akan menemukan tumitnya dan seterusnya. Jadi sudah ditetapkan permusuhan antara keturunan si ular dan keturunan perempuan ini. Dengan nasib masing-masing itu sudah ditentukan ya di situ. Tapi kita tidak akan membahas lagi karena sudah dibahas panjang lebar. Kemudian ayat 16 kita lewat saja. Ayat 17 juga, ini kutukan yang kedua. Ayat 17, Pastor, tolong. Tadi kutukan pertama, kutukan yang kedua. Ayat 17, lalu firman kepada manusia dan seterusnya. Ini lagi, maka terkutuklah tanah karena engkau. Toh, ini sudah terjadi kutukan yang kedua. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah subur hidupmu. Sebelumnya kan tidak perlu bersusah payah ya. Itu cuma catatan saya mengenai kutukan saja, tapi itu tidak jadi pokok bahasan kali ini. Kemudian kita lompat saja ke ayat 21. Nah, di sini yang menariknya, 21. Kita ingat di atas-atas tadi, untuk menutupi kesalahannya atau dosanya, manusia membuat apa? Karena malu? Dari daun pohon ara. Ya, membuat pakaian dari daun pohon ara ya. Nah, di sini kita lihat ayat 21, dan mari kita baca sama-sama supaya lebih dapat rasa lagi. 3, 2, 1. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu menggunakannya kepada mereka. Bagi saya ini adalah ayat kunci dari seluruh pembahasan. Ulang lagi, sebelumnya dorang bikin sendiri, ingat, dengan usaha manusia ingin menutupi kesalahannya. Dorang bikin sendiri kan dengan cara sendiri daun pohon ara. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Dia membuat pakaian dari apa? Kulit binatang untuk manusia, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini simbolis dan artinya sangat dalam. Bagaimanapun juga, walaupun Tuhan Allah sudah menunjukkan marahnya sampai mengutuk dan membuat permusuhan dan sebagainya, tapi Yahweh karena cintanya segera secara simbolik menyelamatkan mereka dan mensyaratkan bahwa keselamatan atas dosa harus ditebus melalui penumpahan darah. Dari mana kita tahu? Penyembelihan binatang. Betul, karena untuk mendapatkan kulit binatang, maka harus ada binatang yang disembelih, harus ada darah yang tertumpah. Disitulah arti simbolisnya. Ya, saya ulangi. Dan mensyaratkan bahwa keselamatan atas dosa harus ditebus melalui penumpahan darah. Pakaian dari kulit binatang hanya bisa diambil setelah hewan dikorbankan dan darahnya tertumpah. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya sampai merinding. Inilah sebabnya di bagian pembukaan tadi saya ingat bahwa saya pernah bertanya kepada Pastor Gary, kenapa harus ada penumpahan darah? Ternyata sudah sejak awal, segera, itu dalam bahasa Inggris bisa dibilang immediately, begitu anak ciptaannya ini melakukan kesalahan, langsung dibuat rencana penyelamatan dan secara simbolis sudah diselamatkan. Nanti Pastor Jerry mungkin yang akan bisa lebih mengelaborasi atau dengan Pastor Man saya juga di Perjanjian Lama, bahwa kemudian itu diformulasikan dalam bentuk lain-lain, kecuali ketika peristiwa Exodus keluaran kan, bahwa di situ ada darah anak domba yang harus dibalurkan di ambang pintu dan seterusnya. Itu selalu diulang-ulang dalam kisah Paskah. Tetapi disinilah awal mulanya, disinilah prototipenya, disinilah yang terjadinya. Ya, sangat luar biasa. Jadi itu ayat kunci, bahwa ternyata tidak cukup manusia menutupi dengan kekuatannya sendiri. Untuk selamat dengan kekuatannya sendiri tidak cukup. Harus ada hyper grace,
Kedua manusia tadi, Adam dan Hawa, tidak minta apa-apa dan mereka pun tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi hyper grace Tuhan Allah, hyper grace Yahweh, hyper grace Tuhan Yesus yang mengambil inisiatif untuk memberikan mereka keselamatan. Baju yang kamu buat dengan usaha kamu sendiri untuk menutupi kesalahan kamu itu tidak cukup, hai anak-anakku. Karena apa? Kita juga tahu pada kenyataannya sampai saat ini, daun bisa bertahan berapa lama, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tidak lama, bukan? Gampang terkoyak. Artinya apa? Kalau dengan kekuatan sendiri orang berusaha menutupi orang dosa dan kesalahan sendiri, tidak lama, bukan lama-kelamaan, tidak lama itu akan terbongkar karena cuma daun gampang rusak. Tapi diberikan kulit binatang yang jauh lebih awet, bertahan lebih lama. Itu yang dikatakannya. Tapi bagaimanapun juga, karena manusia sudah melakukan kesalahan dan misinya sudah berubah, maka kita baca ayat 23. Tolong kembali Pastor, kita baca ayat 23. Ini konsekuensi ya, konsekuensi dari kejadian-kejadian di atas. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Artinya apa? Yahweh, Tuhan Allah, melarang manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi misi yang dikatakan di awal, di pasal 2 tadi, itu ternyata sudah gagal dilaksanakan dan sudah stop, itu tidak lagi menjadi monipe misi. Sekarang konsekuensinya begini, jalani saja gitu. Oke. Dari saya sampai di situ, tetapi saya akan tutup dengan hikmahnya atau pengajarannya atau pelajaran apa yang bisa kita ambil. Ini catatan saya, boleh ditambah, dikurangi ataupun tidak setuju. Pelajarannya ada beberapa poin yang saya dapati, ada 5 poin. Yang pertama, waspadailah selalu dan senantiasa strategi Mr. D atau iblis dan kurcacinya. Kita sudah lihat bahwa yang selalu dia lakukan pertama-tama adalah menurunkan harkat Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, dia akan membingungkan kita atau bikin, bahasa Manado kok bagus sekali, bikin bingung. Membikin kita bingung, bikin bingung manusia dengan memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Lalu poin yang kedua, maka marilah kita baca dan renungkan sabda Tuhan dalam Alkitab dengan cermat, sehingga tidak gampang dimanipulasi iblis atau Mr. D melalui para pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab. Itu tadi juga Pastor Jerry sudah mengungkapkan kan. Kenapa saya bilang para pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab? Karena kita sudah lihat tadi di pasal 3 ayat 1. Ketika iblis bicara pertama kali kepada manusia pun dia sudah memanipulasi ayat atau firman Tuhan. Nah, di sini saya mengingatkan di bagian B agar kita juga waspada terhadap para pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab karena memanipulasi ayat-ayat Alkitab untuk alasan apapun juga tidak dibenarkan. Dan sayangnya itu terjadi cukup sering. Tadi pagi waktu saya singgung kepada Brother Stanley, dia bilang, oh iya langsung. Kita belum tanya DP contoh, dia langsung bilang, oh iya barusan gini, dan seterusnya dia bilang. Jadi itu yang harus kita waspadai. Supaya kita tidak gampang dibikin bingung, ya caranya kita baca dan renungkan sabda Tuhan dengan cermat. Seperti apa yang kita lakukan di komunitas kecil cafe ini. Yang ketiga, maka peliharalah selalu relasi dengan Tuhan Yesus secara mendalam. Seperti yang dilakukan di cafe ini juga. Kenapa itu penting? Karena ketika relasi kita lebih mendalam, kita lebih mengenal siapa Bapak Yesus itu. Sehingga tidak gampang kita dibikin bingung dan bahkan disesatkan, apalagi dimanipulasi oleh Mr. D yang senantiasa mengintai kita. Yang keempat, pesan saya atau pesan yang dapat saya tangkap adalah marilah kita akui kesalahan dan dosa kita secara jujur kepada Bapak Yesus. Lalu yang terakhir, marilah kita senantiasa mensyukuri penebusan dosa yang telah dilakukan Bapak Yesus dengan darahnya yang kudus. Sampai di situ
dari saya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semoga berguna. Haleluya. Haleluya. Sekarang tanya jawab dengan saya dulu, nanti bisa dilanjut dengan Pastor Jerry kalau mau mengelaborasi ataupun mengurangi menambahi. Silakan respon dulu dari Bapak Ibu dan Nona.